Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Dita Cahyani dengan NIM 230607110005. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang simulasi jaringan komputer. Tapi ada sedikit perbedaan, yakni kita akan belajar tentang simulasi jaringan nirkabel. Nah, pada dasarnya, jaringan nirkabel ini atau yang biasanya kita sebut dengan Wi-Fi itu sama halnya dengan layer 1 OSI atau yang biasanya disebut dengan media transmisi. Nah, kan pada simulasi sebelumnya kita tuh sudah belajar tentang jaringan komputer yang menggunakan kabel ya. Nah, saat ini kita akan menggunakan media yang berbeda, yakni kita menggunakan media udara atau sinyal radio. Jadi tidak menggunakan kabel lagi. Nah, biasanya itu disebut dengan wireless. Oke, untuk simulasi kali ini kita akan menggunakan yang namanya wireless device. Itu letaknya di bagian network device, lalu cari yang wireless device. Nah, di bagian wireless device ini terdapat beberapa jenis device yang dapat digunakan. Tapi untuk yang sekarang kita akan menggunakan yang namanya WRT300N. Selanjutnya, device WRT300N ini akan kita konfigurasikan dulu. Kita klik 2 kali. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian GUI. Nah, ini sudah masuk ke bagian setup. Nah, di sini tertera bahwa DHCP ini sudah enable, artinya itu sudah support. Yang mana nantinya wireless router ini tuh akan memberikan alamat IP secara otomatis. Lalu untuk IP address ini kan tertera 192.168.0.1, yang mana nanti start IP address-nya tuh sampai 100, maksimum numbernya 50. Untuk yang sekarang kita menggunakan IP address 192.168.5.1. Lalu setelah kita atur ini, yang lainnya kita biarkan mengikuti dari settingannya. Maaf, kita geser ke bawah dan kita save. Selanjutnya ke bagian wireless. Nah, di sini kan ada yang pertama ada network mode. Network mode ini ada beberapa macamnya, tapi kita gunakan yang mix sekarang. Lalu untuk network name atau SSID, Service Set Identifier. Nah, ini bisa dimasukkan nama sesuai masing-masing, tapi untuk sekarang saya akan memasukkan menggunakan nama dan NIM saya. Underscore 0607110005. Nah, dan untuk radio bandnya kita menggunakan yang standar 20 MHz. Standar channelnya tertera 2,4 GHz. Dan untuk broadcastnya, SSID broadcastnya itu ada dua macam. Ada yang namanya enable dan disable. Nah, kalau kita memilih enable, nanti tuh nama WiFi-nya akan terlihat di broadcast. Tapi kalau kita memilih disable, nama WiFi-nya itu tidak terlihat, tapi kita tetap bisa menghubungkan jika kita sudah tahu nama dan passwordnya. Tapi waktu di broadcast tidak akan muncul namanya. Di sini juga ada macam-macam yang standard channel lagi. Kita kembali ke bagian standard channel. Saya lupa menjelaskan. Nah, di sini itu namanya non-overlapping. Ya, non-overlapping channel. Kita akan gunakan sesuai dengan NIM, yakni 5. Jangan lupa untuk selalu di-save setiap settingan ini. Oke, kemudian lanjut ke wireless security. Ini disable, kita menggunakan yang WPA 2 personal. Yang encryption-nya pakai AES dan passphrase. Ini tuh passwordnya kita isikan bebas, tapi untuk sekarang kita isikan menggunakan NIM 07110005.
Kita save lagi settingnya. Nah, di wireless security ini benar-benar harus diperhatikan ya, karena ini tuh menyangkut untuk mengamankan data yang dikirimkan melalui WiFi. Kenapa sih dianggap penting? Karena kan kita tidak bisa membatasi ya data yang dikirimkan melalui WiFi ini. Karena WiFi ini sendiri tuh menggunakan sinyal radio, yang mana sinyal itu tuh kita tidak bisa tahu jarak jangkauannya itu seberapa. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk keamanan data yang dikirimkan melalui WiFi. Kita cek lagi apakah sudah sesuai dengan yang tadi. Oke, sudah sesuai. Nah, selanjutnya untuk end device kita menggunakan laptop. Untuk sekarang kita menggunakan sejumlah 8 laptop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita dulu. Nah, untuk agar laptop-laptop ini nanti itu connect, kita harus mengkonfigurasinya dulu, kita harus men-setting dulu di dalamnya. Cuma kita lihat. Nah, di dalamnya ini kan terlihat ya kerangka dari laptopnya. Nah, ini tuh terlihat bahwa laptop ini tuh masih menggunakan Ethernet. Nah, sementara di simulasi kali ini kita menggunakan wireless. Jadi harus kita ganti. Nah, kita ganti bisa menggunakan masing-masing ini. Nah, perlu diingat untuk menggantinya, pastikan laptop yang sedang disetting ini dalam posisi off. Jadi kita matikan dulu powernya, ini bisa dipindah-pindah. Kita pindahkan bagian kiri dan kita ganti WPC 300N. Setelah itu kita hidupkan lagi. Lalu kita bagian desktop. Nah, kita atur PC wireless-nya. Lalu ke bagian connect. Nah, bagian ini kita refresh dulu. Nah, sudah. Sebentar. Ini kan ada nama wireless yang sudah kita setting sebelumnya. Kita pilih, terus kita connect. Masukkan password yang sudah dibuat tadi. Setelah itu kita konekkan. Kita cek apakah sudah terkonek. Oke, sudah. Kita lanjut ke laptop yang satunya lagi. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Kita matikan, kita ganti dengan WPC 300N, kita hidupkan lagi. Desktop di PC wireless, connect, refresh. Kita tunggu sebentar sampai nama wireless kita muncul, dan dikonekkan. Masukkan passwordnya, connect. Oh ya, saya lupa untuk memberitahukan, nah kan kita tadi sudah men-setting sebelumnya. Nah, ini IP address-nya itu sudah tersetting secara otomatis di masing-masing laptopnya. Lanjut ke laptop 3. Kita ulangi langkah-langkah yang sama. Kita ganti, kita hidupkan desktop, PC wireless, connect, refresh. Tunggu sebentar, kita konekkan, kita masukkan passwordnya. Oke, sudah, kita cek IP-nya, tertera, sudah tertera otomatis. Lanjut ke PC yang keempat. Kita ganti, lalu dihidupkan laptopnya, desktop, PC wireless, connect, refresh. Kita ulangi sampai semua laptop sudah tersetting ya. Oke, IP-nya sudah tersetting. Laptop kelima. Ganti, dekat, desktop,
PC wireless device connect, masukkan password, cek IP, sudah tersetting otomatis. Kita selesaikan dulu men-setting semua laptopnya. Setelah itu baru kita lanjut ke langkah-langkah selanjutnya. Fresh. Nice. Connect. IP sudah. Oh, maaf. IP-nya sudah tersetting. Nah, laptop yang terakhir. Stop. Oke, sudah tersambung IP-nya. Oke, sudah. Nah, kita akan coba mengirimkan paket data unitnya. Nah, sekedar informasi bahwa kalau wireless device ini ketika mengirimkan paket itu pasti akan terjadi yang namanya broadcast. Jadi paket-paket itu akan dikirimkan secara broadcast. Langsung saja kita simulasikan paket data kita kirimkan dari laptop 0 ke laptop 1. Ini warnanya warna Tosca. Nah, di sini paket masih di-broadcast-kan untuk mencari jalur yang benar untuk mengirimkan paket. Nah, di sini kan terdapat tanda silang semua ya. Nah, ini tuh memang karena bukan tujuannya, jadi paket-paket ini di-drop. Sementara yang di laptop 1 itu tandanya seperti ini. Artinya tuh dia sedang memeriksa bahwa benar ini tujuannya. Selanjutnya paket akan kembali lagi, terus melaksanakan broadcast lagi. Nah, ini kan sudah tertera ya, bahwa sudah menemukan jalan yang benar. Jadi sudah kembali paket yang sebelumnya tadi. Paket broadcastnya tadi sudah kembali. Lalu baru mengirimkan paket yang sebenarnya. Paket yang sebenarnya juga di broadcast. Nah, sudah dari laptop 1 kembali ke wireless router, di broadcastkan lagi. Nah, kembali ke laptop 0 dan ini sudah terdapat keterangan successful. Kita coba lagi, kita akan coba di semua laptop. Oh iya, bentar. Kita akan coba laptop 1 ke laptop 2. Warnanya sama Tosca tapi lebih terang. Nah, ini mengirimkan paket data ini untuk di-broadcastkan dulu untuk mencari jalur yang sekiranya benar. Kan? Nah, ini kan paketnya bukan tujuannya tadi itu silang ya, jadi di-drop. Sementara ini yang tadi sudah kita setting itu menunjukkan tanda seperti ini. Berbeda dengan yang lainnya. Lalu paket broadcastnya tadi dikembalikan, di broadcast lagi, kembali ke alamat asal, kemudian baru paket sebenarnya mulai mengirimkan dan di broadcastkan lagi. Nah, kenapa tadi di sini silang? Karena memang wireless router ini bukan tujuannya, kan tujuannya kan ke laptop 1. Jadi tetap disilang.
Ini sudah tertera successful, sudah berhasil dikirimkan paketnya. Kita coba mengirimkan paket lagi ke laptop 2, dari laptop 2 ke laptop 3. Warnanya coklat. Nah, paketnya akan dikirimkan. Di-broadcast-kan dulu. Yang lainnya di-drop, sementara yang tujuannya pakai device tujuan sudah terlihat seperti itu, berbeda dengan yang lain. Lalu paket broadcast-nya dikembalikan. Kembali sini kan silang karena memang bukan tujuannya. Lalu di-broadcast-kan lagi. Nah, ini paketnya sebenarnya sudah menerima sinyal bahwa paket yang broadcast tadi sudah menemukan jalurnya, baru yang paket sebenarnya dikirimkan. Di-broadcast-kan lagi. Kembali lagi ke wireless. Broadcast-kan untuk kembali. Nah, ini sudah successful. Dan kita coba lagi dari laptop 3 ke laptop 4. Warnanya hijau gelap, hampir sama dengan paket broadcast-nya. Kemudian di-broadcast-kan untuk mencari jalurnya. Nah, yang lainnya ini di-drop, sementara tujuannya ada tanda seperti itu. Lalu kembali lagi ke wireless router, di-broadcast-kan lagi untuk mencari jalur kembali. Nah, ini paket broadcast-nya sudah kembali ke asalnya tadi. Lalu sekarang gantian paket sebenarnya yang mengirimkan. Tetap di broadcast di laptop 4 ke wireless router. Dari wireless router di-broadcast-kan lagi kembali ke laptop asalnya tadi, laptop 3. Keterangan successful. Kita coba lagi ke sebentar. Maaf. Kita coba dari laptop 4 ke laptop 5. Ini warnanya tadi ungu. Broadcast-nya sudah dijalankan. Mengirimkan sinyal ke semua laptop. Nah, ini di-drop, sementara laptop tujuannya berbeda. Kembali ke wireless router. Di-broadcast-kan lagi. Nah, ini sudah kembali ke asalnya. Setelah ini, paket data yang sebenarnya akan dikirimkan. Broadcast, yang lainnya di-drop. Ini sudah ketemu jalurnya. Kembali lagi ke wireless dan kembali ke, di-broadcast dulu, kembali ke asalnya. It's successful. Kita coba dari laptop 5 ke laptop 6. Warnanya abu-abu gelap. Ini paketnya di-broadcast-kan dulu. Dan akan broadcast lagi. Ini di-drop, yang lain sementara paket device tujuannya beda. Lalu kembali lagi ke wireless router ke laptop, di broadcast kembali ke sini. Sudah tertera bahwa paket sebenarnya siap dijalankan. Wireless router bukan tujuannya, jadi di-drop, di-broadcast-kan lagi. Terlalu cepat. Nah, kembali lagi.
baru paket 9-nya sudah benar, sudah sukses. Kita coba lagi untuk yang laptop 6 ke laptop 7. Ini warnanya coklat muda. Ini mengirimkan broadcast-nya. Dari laptop 7 sudah ketemu tujuannya kemana, terus dikembalikan ke laptop asalnya dengan di broadcast. Paket datanya siap untuk dikirimkan, paket data yang sebenarnya. Wireless router bukan tujuannya disilang, lalu di broadcastkan lagi. Sudah ketemu tujuannya, sudah ketemu jalurnya, lalu kembali lagi ke wireless router, broadcastkan lagi dan kembali ke asalnya. Laptop 6 successful. Dan yang terakhir, dari laptop 7 ke laptop 0. Warnanya Tosca lagi, tapi lebih muda. Paket broadcastnya jalan, di-broadcastkan dulu untuk mencari jalur. Yang lainnya di drop, ini sudah ada keterangan bahwa itu tujuan sebenarnya. Lalu paket broadcast kembali lagi. Maaf. Broadcast lagi, paket sebenarnya jalan. Terus di-broadcastkan untuk mencari tujuan yang sudah dicari tadi. Sudah menemukan, kembali lagi ke wireless dan broadcastkan untuk yang terakhir. Nah, laptop 7 sudah successful. Jadi di sini kita sudah menjalankan semua laptop ini, paket data unit dari masing-masing laptopnya, dan sudah tertera bahwa semua laptopnya successful, semua prosesnya successful. Oke, mungkin itu dulu penjelasan tentang simulasi jaringan nirkabel dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan. Kita akan belajar lagi di lain waktu, kita sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.